adalah Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Guru Putro Mkom selaku pembimbing mata kuliah Keamanan Informasi dan Jaringan. Kami melakukan rekaman ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Keamanan Informasi dan Jaringan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perancangan keamanan informasi dan jaringan menggunakan metode analisis risiko COVID-5 pada layanan bisnis PT POS. Nama kelompok Hapsaridian Pertiwi, Azimanar Afifah, dan Sherly Vivia Sandarini. Saya di sini Azimanar Afifah akan mempresentasikan poin yang pertama, pendahuluan. PT POS merupakan badan usaha yang bergerak di bidang layanan pos sebagai upaya mengoptimalkan layanan bisnis dan keamanan layanan IT pada PT POS. Diperlukan perancangan dengan menerapkan COVID-5 sebagai framework untuk menjaga keamanan informasi pada PT POS, menggunakan domain DSS 04 Manage Continuity dan DSS 05 Manage Security Service. Selanjutnya, dasar teori. Informasi. Informasi dapat diidentifikasikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang digambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata, fakta yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan upaya untuk melindungi aset informasi yang dimiliki. Upaya perlindungan tersebut dimaksud untuk memastikan keberlanjutan bisnis, meminimalkan risiko yang mungkin terjadi dan memaksimalkan keuntungan yang didapat dari investasi dan kesempatan bisnis. Keamanan bisa dicapai dengan beberapa cara untuk strategi yang bisa dilakukan secara stimulan atau dilakukan dalam kondisi satu dengan lainnya. Strategi dari keamanan informasi masing-masing memiliki fokus dan dibangun tujuan tertentu sesuai kebutuhan. Risiko. Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko. Lebih lagi dalam dunia bisnis, di mana ketidakpastian beserta risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat untuk kesuksesan. Analisis. Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana menggambarkan data, hubungan data, semantik dan batasan data yang ada pada suatu sistem informasi. Manajemen risiko. Secara umum, manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan memastikan risiko dan mengembangkan strategi untuk mengolah risiko tersebut. Dalam hal ini, manajemen risiko akan melibatkan proses-proses, metode teknik yang membantu manajer proyek memaksimalkan probabilitas dan konsekuensi dari event positif dan meminimalisir probabilitas dan konsekuensi event yang berlawanan. COVID-5. COVID-5 merupakan kerangka kerja yang dibuat oleh ISAC, The Information System Audit and Control Association, untuk manajemen dan tata kelola TI. COVID adalah satu paduan standar praktik manajemen teknologi informasi dan sekumpulan dokumen best practice untuk tata kelola TI yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatani kesenjangan antara risiko bisnis, kebutuhan pengendali, dan permasalahan-permasalahan teknis. IT government ialah tanggung jawab eksekutif dari Dewan Direksi dan terdiri dari pimpinan, struktur organisasi, dan proses memastikan bahwa TI perusahaan bertanggung jawab atas strategi dan tujuan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa IT government adalah tanggung jawab dari pimpinan teratas dan eksekutif manajemen dari suatu perusahaan atas organisasi. Sekian untuk dasar teori, selanjutnya bisa dilanjutkan.
Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Model gambaran logis dari suatu masalah yang tergambar dalam susunan konsep berdasarkan aspek hipotesis dan teoritis. Kerangka pola pikir yang dapat menjelaskan konsep dalam memecahkan masalah secara ringkas dan teratur dibutuhkan untuk menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan. Model konseptual akan dijelaskan pada gambar di samping itu. Ada environment, people-nya manajer divisi IT, manajer layanan bisnis, capability, manajer security service, manajer continuity, organisasinya strategi, peraturan yang terkait pada perusahaan, strukturnya seperti Pos Indonesia, prosesnya ada sub yang terkait, teknologi ada infrastruktur, IT, aplikasi. Selanjutnya ada IS Research, ada Develop Build, analisis risiko yang menggunakan COVID-5, analisis keamanan informasi menggunakan domain DSS 04 dan DSS 05. Lalu ada Justify Evaluate, analisisnya aset atau informasi, penilaian risiko, analisis keamanan informasi. Lalu selanjutnya ada knowledge base assessment risiko menggunakan COVID-5. Kriteria risiko dilakukan untuk mengukur standar yang digunakan untuk penaksiran risiko. Lalu penilaian risiko untuk memperkirakan suatu risiko atau potensi dari adanya celah dan ancaman yang terjadi. Selanjutnya identifikasi risiko untuk menggambarkan dan mengetahui risiko yang terjadi di Indonesia. Lalu analisis risiko dilakukan untuk melihat dan memahami sifat serta karakteristiknya seperti kejadian serta dampak yang ditimbulkan, kemudian disesuaikan dengan tingkat risiko yang terjadi. Yang terakhir, evaluasi risiko dilakukan untuk membuat keputusan berdasarkan level risiko yang diterima. Selanjutnya, jadi next. Mungkin saya akan menjelaskan tentang hasil ujian pembahasan. Oke, yang pertama ada identifikasi teknologi existing. Untuk proses ini merupakan teknologi pendukung pada perusahaan sebagai aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan proses bisnis. Ada 8 teknologi yang digunakan oleh perusahaan, yaitu database, PC, firewall, switch, bridge, antivirus, router, dan hub. Untuk yang kedua, analisis capability level. Pada tahapan ini, dilakukan analisis capability level untuk pengukuran keadaan organisasi berdasarkan COVID-5 pada domain DSS 04 atau Manage Continuity dan DSS 05 atau Manage Security Service. Pengukuran ini didapat pada saat wawancara yang menghasilkan nilai capability level untuk domain DSS 04 berada di level 1 dan DSS 05 berada di level 1 dan level 2 yang artinya telah memenuhi target. Untuk yang ketiga, analisis resiko. Analisis resiko dilakukan untuk melihat dan memahami sifat risiko serta karakteristiknya seperti kejadian serta dampak yang ditimbulkan, kemudian disesuaikan dengan tingkat risiko yang terjadi. Setelah mengetahui tingkat kejadian serta dampak yang ada di PT Pos Indonesia, lalu dikategorikan ke dalam matriks risiko. Untuk yang keempat, ada perancangan rekomendasi. Pada kegiatan ini,
Dilakukan pembuatan usulan rekomendasi berdasarkan hasil temuan kesenjangan yang sudah didapatkan sebelumnya. Setiap komponen rekomendasi yang diberikan berdasarkan kerangka kerja COVID-5. Lalu, berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dalam perancangan keamanan informasi dan komunikasi menggunakan metode analisis risiko COVID-5 pada proses layanan bisnis di PT Pos Indonesia, pada proses domain DSS 04, DSS 05 dapat disimpulkan bahwa untuk yang pertama kondisi penerapan keadaan untuk yang pertama, kondisi penerapan keamanan informasi pada proses layanan bisnis masih belum optimal karena berdasarkan penataan dan proses domain DSS 04 dan DSS 05 masih terdapat beberapa aktivitas yang belum dilakukan. Untuk yang kedua, berdasarkan analisis risiko yang sudah dilakukan pada proses domain DSS 04 dan DSS 05, diketahui bahwa penelitian proses layanan bisnis sesuai dengan DSS 04 berada pada tingkat 1 dengan presentasi 72% yang termasuk dalam kategori large activity. Pencapaian tersebut dikarenakan belum adanya kesadaran mengenai pengujian konstituitas secara teratur dan menentukan tujuan dalam menjalankan dan pengujian dalam menjalankan BCP. Untuk yang kedua, penilaian proses layanan bisnis sesuai dengan DSS 05 berada pada tingkat 1 dengan presentasi 82% yang termasuk dalam kategori fully aktif. Pencapaian tersebut dikarenakan belum adanya kesadaran mengenai pengamanan perangkat lunak secara berpusat. Untuk yang terakhir, rekomendasi untuk perancangan keamanan informasi pada proses layanan bisnis, yaitu terdapat usulan rekomendasi berupa kebijakan dari kontrol risiko menggunakan COVID-5 pada analisis risiko yang telah dibuat. Hasil yang telah didapat yaitu rekomendasi 8 kebijakan yang dapat membantu PT Pos Indonesia dalam menjalankan proses bisnis dengan menangani risiko yang ada. Rekomendasi kebijakan yang dibuat yaitu kebijakan tindakan komunikasi dan respons insiden, kebijakan manajemen kelangsungan bisnis, kebijakan persyaratan rencana pelatihan, kebijakan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, kebijakan analisis pasca latihan untuk mempertimbangkan pencapaian bisnis, analisis dan penilaian untuk pencapaian kelangsungan bisnis atau business continuity plan, kebijakan strategi proses bisnis, kebijakan perlindungan keamanan perangkat lunak. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dan jabarkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.